Namaku Reza, konten kreator kecil yang gemar menelusuri tempat-tempat angker di kota-kota kecil Indonesia. Suatu hari, aku mendapat DM dari seseorang bernama Mira. Pesannya pendek, "Kalau kamu berani, datanglah ke rumah di ujung rel." Mereka masih menunggu. Awalnya aku kira prank. Tapi lokasi yang dikirim, di sebuah kota kecil di Jawa Timur, benar-benar ada. Sebuah rel tua yang sudah tak aktif sejak tahun 90-an, katanya dulu pernah terjadi kecelakaan kereta besar di sana. Puluhan orang tewas terbakar, dan warga sekitar percaya arwah mereka tidak pernah pergi. Aku dan timku, Danu, kameramen, dan Ica, editor, berangkat malam itu juga. Perjalanan ditempuh 8 jam. Begitu sampai, hawa tempat itu aneh, dingin tapi lembab, seperti udara abis hujan, padahal langit kering. Rumah itu berdiri tepat di ujung rel yang buntu, seakan sengaja dibangun di sana. Cat temboknya terkelupas, jendela pecah sebagian, tapi lampu di terasnya masih menyala. "Kayak masih ada yang tinggal," bisik Danu. Kami masuk dengan hati-hati. Begitu melangkah ke dalam, bau logam memenuhi hidung. Seperti darah lama yang tak pernah hilang. Lantai ruang tamu penuh bekas arang. Dan di dinding ada tulisan samar, "Jangan merekam." Tentu saja kami tetap menyalakan kamera. Dan di detik itulah, dari ujung rel di luar rumah, terdengar suara kereta datang. Padahal rel itu sudah mati. Tak pernah ada kereta lewat puluhan tahun. Tut, krung, krung. Rumah itu bergetar pelan, lampu berkedip, dan di jendela, terlihat bayangan orang-orang berdiri diam, berbaris di atas rel. Tubuh mereka hangus, mata putih kosong, seperti sedang menunggu sesuatu. "Reza," suara Ica gemetar. "Lihat di layar, kamera kita merekam mereka." Tapi yang lebih mengerikan, di balik mereka, ada kereta api hitam, datang perlahan tanpa suara mesin, hanya bunyi roda berdecit. Dan di jendela gerbong depan, kulihat seseorang. Wanita bergaun merah, wajahnya gosong, tersenyum ke arahku. Lalu terdengar suara lembut di telingaku, padahal tak ada siapa-siapa di dekatku. "Kau datang juga, ikutlah bersama kami." Kami bertahan malam itu di dalam rumah. Bukan karena berani, tapi karena mobil kami tiba-tiba tak mau hidup. Padahal aki baru, bensin penuh. Tapi mesin hanya mengeluarkan bunyi seperti dicekik. Kami sepakat bermalam sampai pagi, menunggu warga sekitar. Namun, sejak suara kereta hitam itu lewat, suasana di rumah jadi berbeda. Angin berhenti berhembus. Jam tangan berhenti tepat pukul 0.33, jam yang sama saat kecelakaan dulu terjadi. Aku menyalakan kamera kembali, kali ini bukan untuk konten, tapi sebagai satu-satunya sumber cahaya. Danu duduk di sudut ruangan sambil merokok, wajahnya pucat. "Za, tadi aku lihat sesuatu di rel," katanya pelan. "Bayangan orang, tapi gak punya kepala." Aku mengira dia bercanda, sampai kamera menangkap jejak kaki basah di lantai ruang tamu. Jejak itu masuk dari pintu depan, tapi tak ada siapapun di sana. Ica mulai panik. Ia ingin pergi, tapi pintu utama terkunci dari luar. Kami mencoba mendobrak, tapi tak bergeming, seperti disegel dari luar dunia. Braak, braak, kriyeyet. Dari arah dapur terdengar suara kursi diseret. Lalu panci jatuh. Dan di tengah kegelapan, muncul bayangan perempuan bergaun merah. Tubuhnya gosong, tapi matanya hidup, bersinar seperti bara. Dia berjalan pelan ke arah kami. Langkahnya tidak menapak, melainkan melayang. "Kenapa kalian rekam?" Suara itu berat,
seperti dua orang berbicara bersamaan. Aku mencoba membaca doa, tapi setiap kali mengucap nama Tuhan, lampu kamera langsung padam. Gelap total. Satu-satunya hal yang kudengar hanyalah suara kereta mendekat lagi. Tut, krung, krung, krung. Getarannya membuat kaca retak, dan dari arah pintu belakang, muncul sinar lampu kereta menembus dinding. Seolah rumah kami berada di tengah rel. Perempuan gosong itu tersenyum, lalu ia menunjuk ke arahku. Kau, penumpang berikutnya. Rumah itu kini berguncang hebat. Dinding berderak, paku-paku berjatuhan, dan suara roda kereta semakin dekat. Padahal di luar, tidak ada rel yang aktif. Aku, Danu, dan Ica terjebak di ruang tengah. Sementara cahaya merah dari arah jendela mulai menembus masuk, seperti lampu lokomotif dari dunia lain. Reza, lihat itu, Ica berteriak. Di luar jendela, tampak gerbong hitam lewat perlahan. Namun anehnya, rel di bawahnya tak menyentuh tanah. Ia mengambang di udara, memanjang ke arah kegelapan. Bayangan orang-orang yang hangus dari semalam kini berdiri di tepi rumah. Berbaris satu persatu menaiki gerbong itu. Dan di tengah mereka, perempuan bergaun merah berjalan paling depan. Wajahnya penuh luka, tapi matanya tenang. Mereka bukan hantu biasa, bisik Danu. Mereka menjemput. Aku tak tahu apa maksudnya. Tapi udara di sekelilingku semakin berat. Bau besi dan asap mulai memenuhi ruangan. Lalu kulihat sesuatu di lantai. Kamera kami merekam sendiri, meski tak ada yang menyentuh. Di layar monitor kecilnya, terlihat kami bertiga, tapi tidak di rumah. Kami sedang berdiri di peron stasiun tua. Dikelilingi kabut tebal, dan suara pengumuman samar-samar. Kereta menuju Relanggar akan segera berangkat. Aku menatap Ica. Dia menatapku balik dengan wajah kebingungan. Tapi saat aku memandang Danu, Danu tidak bergerak, matanya kosong, bibirnya tersenyum pelan. Aku dengar namaku dipanggil, katanya lirih. Mereka bilang, waktuku sudah sampai. Sebelum aku sempat menariknya, Danu melangkah ke arah pintu belakang. Dan lenyap, seolah ditelan udara. Sisa bau gosong memenuhi ruangan. Kamera kini menunjukkan hanya dua orang, aku dan Ica. Namun di belakang kami, ada bayangan hitam sebesar gerbong yang mulai merayap di dinding. Tut, krung, krung. Rumah itu berguncang untuk terakhir kalinya. Dan dalam cahaya merah menyilaukan, aku melihat pintu rumah terbuka lebar. Di depan sana, rel baru muncul, mengarah langsung ke dalam kegelapan malam. Perempuan bergaun merah berdiri di ujung rel. Tangannya terulur ke arahku. Naiklah, Reza. Kau sudah memotret kami. Sekarang, giliran kami merekammu. Cahaya menyala terang sekali. Dan setelah itu, semuanya gelap. Keesokan paginya, warga menemukan rumah itu rata dengan tanah. Tak ada sisa reruntuhan, tak ada tanda-tanda orang. Hanya satu hal tersisa di dekat rel buntu itu. Kamera kecil yang masih menyala, menayangkan video dari dalam gerbong hitam. Dengan suara lembut perempuan di latar belakang. Selamat datang di perjalanan tanpa stasiun terakhir. Saat aku membuka mata, aku tidak lagi berada di rumah itu. Udara dingin menusuk, dan di sekelilingku, hanya kabut tebal dan suara roda kereta yang meluncur perlahan. Aku duduk di kursi tua di dalam gerbong hitam. Jendela di sampingku tertutup jelaga. Cahaya merah redup menggantung di langit-langit. Dan di ujung lorong, kulihat penumpang-penumpang lain. Mereka duduk diam. Tubuh mereka gosong, wajah mereka hancur.
Namun mata mereka hidup, menatap kosong ke arah jendela. Aku berusaha bicara, tapi tenggorokanku kering. Hanya terdengar napasku sendiri dan bunyi ritmis yang aneh. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Seperti detak jantung besar yang berasal dari arah rel. Aku menatap ke seberang, dan mataku menangkap sosok perempuan bergaun merah. Penumpang yang duduk sendirian di kursi paling depan. Dia menatap lurus ke arahku, tersenyum samar. "Kau sudah sampai di rel Langgar," katanya dengan suara lembut namun serak. "Kereta ini hanya berhenti di satu tempat." "Di mana?" tanyaku lirih. Dia menatap keluar jendela. "Dan di luar sana, kulihat stasiun tua. Atapnya hancur, papan namanya setengah patah." Tulisan samar di papan itu terbaca. "Stasiun RELANGGAR." Kereta berhenti perlahan. Pintu terbuka dengan suara mendesis. Udara dingin dan bau besi menyergapku lagi. Begitu melangkah keluar, aku melihat ratusan orang berjalan menuju peron. Semua wajah mereka tidak asing. Aku kenal sebagian, mereka pekerja proyek yang hilang. Bahkan, Danu ada di antara mereka. Ia melambaikan tangan, tersenyum tenang. "Kita sudah sampai, Sa. Gak sakit lagi di sini." Aku ingin berlari padanya, tapi kakiku berat. Setiap langkah terasa seperti menembus lumpur. Dan semakin jauh aku berjalan, semakin samar tubuhku di antara kabut. Di peron, perempuan bergaun merah berdiri di depan loket. Tangannya menaruh selembar tiket berwarna hitam ke arahku. "Ini perjalanan terakhirmu, Reza. Setelah ini, kau tak bisa kembali." Aku menatap tiket itu. Di sana tertulis namaku, dan di bawahnya, waktu keberangkatan. Pukul 0.33. Waktu yang sama saat kereta pertama kali muncul di rumah itu. Aku menatap sekeliling. Kabut semakin pekat. Dari pengeras suara stasiun terdengar suara pengumuman berdesis. Kereta menuju Kalanggaran akan segera berangkat. Kalanggaran. Aku bergumam. Apa itu tempat tujuan? Perempuan itu tersenyum dingin. "Bukan tempat, Reza, tapi hukuman." Dan sebelum aku bisa bertanya lagi, suara lonceng berbunyi 3 kali. Semua penumpang menaiki gerbong masing-masing. Danu menatapku sebentar sebelum pintu tertutup. "Kalau kau bisa keluar, jangan rekam lagi." Kereta itu mulai bergerak, meninggalkan peron yang perlahan hancur dimakan kabut. Dan aku berdiri sendirian, di stasiun yang tak ada di peta. Di dunia yang bahkan Tuhan mungkin sudah lupakan. Kabut makin tebal, langit berubah merah gelap, seperti darah yang membeku. Reza menatap tiket hitam di tangannya, huruf-huruf di atasnya perlahan terbakar sendiri, menyisakan abu dingin yang terbang di udara. Dari jauh, terdengar suara bel kereta menggema lagi. Namun kali ini bukan dari rel, melainkan dari bawah tanah. Tanah di bawah kakinya bergetar pelan. Retakan kecil muncul, dan dari celah itu keluar cahaya merah serta bau daging terbakar. Reza mundur beberapa langkah, tapi sebuah tangan pucat mencengkeram kakinya. Tangannya manusia, tapi kulitnya seperti lilin meleleh. Dari lubang itu muncul wajah-wajah, ratusan, saling menindih, menjerit tanpa suara. "Kembali, kau bukan milik sini. Kereta sudah memilihmu." Reza berlari. Ia menembus kabut dan menemukan rel hitam membentang lurus menuju hutan mati. Di ujungnya, tampak gerbang besi raksasa bertuliskan Kalanggaran. Dari arah gerbang, perempuan bergaun merah muncul lagi. Namun kini matanya hitam sepenuhnya. Dan di belakangnya, puluhan penumpang berdiri diam seperti mayat hidup. Setiap orang yang mati di rel akan dibawa ke sini.
Tapi hanya satu yang bisa keluar. Reza menggigil. Kenapa aku? Karena kau merekam. Karena kau membuat dunia mereka terlihat lagi. Angin bertiup kencang. Dari kejauhan, terdengar suara klakson kereta, makin lama makin dekat. Tanah bergetar, langit runtuh jadi bara merah. Dan di balik asap, muncul kereta hitam tanpa masinis. Meluncur dengan kecepatan mustahil. Perempuan itu menunjuk rel. Kalau kau ingin hidup, jangan menatap ke dalam jendela. Tapi rasa ingin tahu Reza terlalu besar. Saat kereta melewatinya, ia sempat melirik ke dalam. Dan di sana, di balik kaca buram itu, terlihat wajahnya sendiri, duduk di kursi penumpang. Mata menatap kosong, kulit pucat. Dan di lehernya tergantung kamera yang menyala. Layar kamera itu menampilkan dirinya yang sedang berdiri di pinggir rel, menatap balik. Seolah dua versi dirinya saling merekam, saling mengurung dalam waktu. Kereta itu berhenti sekejap. Pintu terbuka dengan suara desis berat. Sebuah bayangan keluar, menyeret rantai dari besi panas. Bentuknya seperti tubuh manusia yang dililit kawat berduri. Dan dari dalam rongganya keluar bisikan, ribuan suara bersamaan. Kalanggaran menunggu penumpang berikutnya. Sebelum Reza sempat lari, bayangan itu memegang wajahnya. Segalanya mendadak hitam. Namun di kejauhan, suara perempuan itu masih terdengar samar. Kau belum mati, Reza, tapi kau sudah tak bisa pulang. 3 hari setelah Reza menghilang, desa Relanggar kembali sepi seperti mati. Polisi datang, tapi yang mereka temukan hanya kamera hitam yang jatuh di pinggir rel. Masih menyala, padahal baterainya seharusnya sudah habis sejak 2 malam sebelumnya. Danu, teman Reza yang selamat, datang mengambil kamera itu. Ia memutuskan menonton isinya di rumah kontrakan mereka. Dan sejak file pertama diputar, lampu di rumah mulai bergetar, padahal listrik stabil. Video menampilkan Reza dan teman-temannya di rumah tua itu. Tapi setelah menit ke-7, muncul hal aneh. Suara kereta yang mereka dengar tidak ada di lokasi. Namun di video, suara itu terdengar jelas, keras, panjang, dan sangat dekat. Lalu layar berkedip. Tiba-tiba muncul sosok Reza sedang duduk di kursi rel. Padahal saat terakhir mereka melihatnya, Reza sedang di dapur. Danu berhenti memutar, mundur beberapa detik. Namun setiap kali ia pause, wajah Reza di layar berubah posisi. Kadang menatap kamera, kadang menatap ke belakangnya sendiri. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki terdengar dari belakang Danu. Ia menoleh cepat, tak ada siapapun. Namun dari layar, Reza kini berdiri di belakang Danu. Meski itu hanya rekaman. Lalu tiba-tiba, kamera Danu hidup sendiri. Lensa berputar, seolah sedang menyorot ke arah wajahnya. Reza, kalau ini perang, berhenti. Suara bisikan mulai terdengar di seluruh ruangan. Layar laptop menampilkan ratusan frame gambar. Semuanya wajah Danu dengan mata hitam pekat. Dan di tengah layar muncul tulisan merah. Rekaman belum selesai. Danu panik. Ia mematikan laptop, tapi layar tak mau padam. Dari speaker keluar suara kereta, makin keras, makin dekat. Tut. Kruung, kruung, kruung. Dinding bergetar, lampu pecah. Dan dari jendela, Danu melihat kereta hitam itu melintas di tengah jalan perumahan. Tak ada rel, tak ada penumpang. Tapi di setiap jendela kereta, terlihat wajah Reza, menatapnya dari balik kaca. Mulutnya bergerak perlahan. Giliranmu. Cahaya merah menyala dari kamera Reza yang tergeletak di meja. Dan dalam rekaman terakhirnya, terlihat Danu berdiri di depan pintu.
membuka, dan menghilang ke dalam kabut. Setelah Danu menghilang, kabar tentang kereta hitam mulai menyebar di sekitar Relanggar. Warga desa bersumpah mendengar suara lokomotif setiap tengah malam. Meskipun rel sudah tidak aktif sejak 20 tahun lalu. Malam itu, seorang penjaga malam bernama Pak Sarman sedang berpatroli di pinggir jalan utama. Ia membawa senter dan rokok, tapi angin terasa aneh. Dingin, menusuk tulang, dan bau logam terbakar memenuhi udara. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergetar lembut. Disusul suara besi bergesek yang makin lama makin dekat. Kruung, kruung, kruung. Pak Sarman menyorotkan senter ke arah jalan. Dan di sanalah, di tengah jalan aspal yang tak punya rel, terlihat kilatan lampu depan kereta menembus kabut. Ia terpaku. Kereta itu melaju pelan, namun tubuhnya tidak menyentuh tanah, melainkan melayang beberapa sentimeter di atas aspal. Dari balik jendela, tampak bayangan penumpang tanpa wajah. Dan di bagian depan, seorang perempuan bergaun merah berdiri di lokomotif, memegang rantai hitam. Kalanggaran telah kembali. Suara berat bergema dari langit. Pak Sarman berlari ke pos jaga, tapi di sana, jam dinding berhenti di angka pukul 0.33. Telepon darurat mati, dan di kaca pos, pantulan wajahnya berubah. Kulitnya pucat, matanya hitam, dan di belakangnya, kereta itu berhenti tepat di depan posnya. Pintu kereta terbuka perlahan dengan desis panjang. Asap merah keluar dari dalam, membawa suara tangisan dan tawa yang bercampur. Pak Sarman menutup telinganya, tapi suara itu malah terdengar dari dalam kepalanya sendiri. "Naiklah, kau sudah lama menunggu." Ia berteriak dan berlari, tapi tanah di bawahnya berubah jadi rel besi berapi. Melilit kakinya seperti ular. Dalam hitungan detik, tubuhnya terseret ke dalam gerbong pertama. Dan pintu menutup keras. Kereta melaju kencang, meninggalkan jejak bara yang membakar rumput di sepanjang jalan. Keesokan paginya, warga menemukan bekas rel hitam hangus yang membentang sejauh 2 kilometer. Dan di ujungnya, topi penjaga malam Pak Sarman tergantung di papan bertuliskan, "Kalanggaran, jalur masuk sementara." Sejak hari itu, tak ada yang berani keluar rumah setelah tengah malam. Namun setiap pukul 0.33, suara klakson kereta hitam tetap terdengar. Dan setiap kali bunyi itu muncul, satu orang di desa selalu menghilang. Sudah seminggu sejak suara kereta hitam itu terdengar terakhir kali. Desa Relanggar kini seperti kota mati. Warga pindah, rumah-rumah kosong. Dan hanya satu orang yang masih bertahan, Ica, teman terakhir Reza dan Danu. Ia yakin, semua ini belum selesai. Dan malam itu, pukul 0.20, Ica duduk di pinggir rel yang kini muncul kembali di tengah desa. Membawa kamera Reza yang ditemukan polisi. "Kalau kalian masih di sana, aku akan ikut," bisiknya pelan. Ia menyalakan kamera, lampunya berkedip merah. Tepat pukul 0.33, angin berhenti. Dan udara berubah menjadi bau besi panas dan darah. Dari kejauhan, suara kereta datang lagi. Tut, kruung, kruung, kruung. Kabut tebal turun menutupi desa. Dan dari balik asap muncul kereta hitam tanpa rel. Melayang pelan di atas tanah, membawa cahaya merah dari dalam gerbong. Pintu depan terbuka dengan suara desis seperti bisikan 1000 jiwa. Perempuan bergaun merah berdiri di sana. Kali ini wajahnya utuh, cantik, tapi matanya kosong. "Kau datang untuk menjemput mereka, atau menggantikan mereka?" Ica menggenggam kamera, menatap lurus ke arahnya.
Aku datang untuk mengakhiri ini. Perempuan itu tersenyum, lalu menjulurkan tangan. Ica melangkah masuk. Begitu kakinya menjejak lantai gerbong, suara ribuan jeritan bergema di telinganya. Setiap kursi terisi penumpang dengan wajah-wajah yang pernah hilang. Reza, Danu, Pak, Sarman, dan puluhan lainnya. Mereka semua duduk diam, menatap ke depan. Mereka semua sudah memilih tempat duduknya. Kata perempuan itu, "Sekarang giliranmu." Ica menyalakan kamera, merekam wajah-wajah itu. Namun saat layar menampilkan bayangan penumpang, semua wajah berubah menjadi wajahnya sendiri. Ratusan versi dirinya menatap balik, menangis, menjerit, meminta keluar. Perempuan itu mendekat. Setiap orang yang membuka mata terhadap dunia ini akan menjadi bagian darinya. Kereta mulai bergerak. Dari jendela, terlihat desa Relanggar perlahan terbakar. Rumah-rumah runtuh, jalanan retak, dan dunia nyata mulai lenyap di balik kabut merah. Ica berusaha membuka pintu, tapi tak bisa. Ia menekan tombol kamera, mencoba merekam pesan terakhir. Jika ada yang menemukan ini, jangan pernah merekam suara kereta jam 0.33. Jangan pernah menatap ke jendela. Tiba-tiba, kamera mati. Gelap total. Suara terakhir yang terekam hanyalah bunyi pintu gerbong menutup, dan bisikan samar perempuan itu. Kalanggaran tidak pernah berakhir. Sudah 2 tahun sejak desa Relanggar dihapus dari peta. Menurut catatan pemerintah, tempat itu tenggelam akibat longsor dan ledakan pipa gas. Namun para warga di desa sekitar tahu, tidak ada suara ledakan malam itu, hanya suara klakson kereta. Beberapa relawan urban explorer datang untuk mendokumentasikan lokasi bekas desa. Salah satunya, seorang mahasiswa film bernama Niko. Ia menemukan puing rumah terbakar di tepi jurang. Di antara abu dan pecahan kaca, ia melihat kamera tua berwarna hitam. Masih utuh, dengan lampu merah kecil yang masih berkedip. Kamera analog, kok masih nyala? Iya. Ia menyalakannya. Layar penuh gangguan, tapi terdengar jelas suara napas perempuan di balik mikrofon. Kemudian muncul potongan video. Seorang gadis duduk di kursi gerbong, menatap lurus ke kamera. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dan di balik jendela tampak rel menyala merah di tengah kabut. Jika kau melihat ini, berarti Kalanggaran sudah menemukan jalur barunya. Tiba-tiba, layar kamera menunjukkan tanggal dan waktu otomatis. Hari ini, jam 0.33. Niko tertawa gugup. Pasti glitch. Tapi dari kejauhan, terdengar suara besi bergetar. Getarannya kecil, tapi makin lama makin nyata. Dan di tanah tempat ia berdiri, muncul 2 garis rel hitam, merambat cepat ke arah hutan. Niko menjatuhkan kamera dan berlari. Tapi suara itu terus mengikutinya. Kruung, kruung, kruung. Kabut turun, menelan seluruh pandangan. Dan dalam rekaman terakhir kamera itu, hanya terlihat bayangan kereta hitam lewat di antara pepohonan. Disusul suara pintu terbuka, dan satu tangan putih yang menarik seseorang ke dalam. Kamera itu ditemukan lagi seminggu kemudian, oleh tim pencari yang dikirim pemerintah. Dan di dalamnya, file terakhir hanya bertuliskan, Kalanggaran _RECORDED _0333. MP4, tak ada yang berani memutarnya. Tapi menurut teknisi yang mencoba menyalin data, file itu terus memperbanyak diri setiap malam. Muncul otomatis di perangkat siapapun yang menyalakan kamera pukul 0.33.